Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Kertoastawa. Saya mahasiswa PPG kategori 1 pada LPTK Universitas Pendidikan Ganesha yang kali ini akan melaksanakan praktek uji kinerja pada SD Negeri 4 Tegalalang. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Halo anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ada di antara teman-teman anak yang tidak masuk hari ini? Siapa? Gina. Kenapa Gitanya? Sakit. Ya, kita doakan Gita agar cepat sembuh ya, agar bisa kembali lagi bersekolah. Sebelum membaca yang lain, mari kita awali dengan doa. Silakan Bapak Ibu. Berdoa dimulai. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1 ya, aneka benda di sekitarku ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak. Nah, yang pertama menganalisis benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Yang kedua mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengukur benda dengan menggunakan alat ukur baku. Ya. Coba perhatikan dulu anak di depan. Pada buku tema 3 juga ada ya di halaman 1. Coba perhatikan. Ya. Ini gambar apa? Nah, kira-kira ini gambar apa? Pasar, ya. Di sini ada manusia, ada hewan. Mana hewan? Ini ya, ya dua. Ada Tuhan. Ini. Ada Batu. Ada ya. Nah, coba dengarkan anak-anak. Nah, di pasar itu ya terdapat beberapa jenis benda ya. Itu manusia, hewan, tumbuhan, batu, balon, suara, dan Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa bisa diukur dengan 7 bilang. Nah, sekarang coba dengarkan ya. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Artinya bisa ditaruh di satu tempat, ruangan ya. Dan memiliki massa atau berat. Nah, ini bisa dikatakan benda ya, karena memiliki massa, memiliki ruang. Massa itu bisa dihitung dengan cara ditimbang ya, ada alat ukurnya.
timbangan. Timbangan itu gunanya untuk mengukur berat. Tuh ya. Sedangkan bagaimana kalau dia tidak memiliki berat atau tidak memiliki massa? Apakah bisa dikatakan benda? Tentu saja tidak, ya. Karena tidak bisa diukur berapa beratnya, jadi itu bukan benda, ya. Contoh, mana? Coba perhatikan. Ini ada benda hidup, ada benda mati. Benda hidupnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kenapa manusia dikatakan benda hidup atau makhluk hidup? Kenapa? Bisa bergerak. Katakannya Bisa bergerak. bisa bergerak, apa lagi? Bisa bernapas. Bisa bernapas, untuk minum, Bisa tumbuh. bisa tumbuh, Bisa makan. bisa makan, bisa berkembang biak. Ya. Maka manusia itu disebut dengan benda hidup atau makhluk hidup. Nah, arah hewan. Hewan memerlukan makan nggak? Perlu makan? Perlu. Perlu minum? Perlu. Hewan bisa berkembang biak? Bisa. Bisa berpindah tempat? Bisa. Bergerak? Bisa. Tumbuhan? Kalau tumbuhan bisa bergerak? Bisa. Bisa. Bisa berpindah tempat? Tidak. Ya. Jadi tumbuhan itu juga dikatakan makhluk hidup, ya. Tapi tidak bisa berpindah tempat. Tumbuhan itu hanya bisa bergerak saja. Batu, ya, batu itu disebut dengan benda mati karena tidak memerlukan makan. Pernah lihat batu makan? Tidak. Pernah lihat batu minum? Tidak. Pernah lihat atau batunya berkembang biak misalnya? Di sini taruh batu 2, besok jadi 3, ini bisa nggak? Nah, ya. Balon, ya, tahu balon? Tahu. Balon biasanya dijual di pasar, ya. Di pasar malam ada balon, ya. Jadi, nah coba perhatikan dulu anak-anak ke depan. Nah, balon, ya, balon itu disebut dia dengan benda mati, ya. Karena dia tidak memerlukan makan, ya. Tidak bisa. Tapi udara ini dia termasuk benda gas, ya. Benda gas. Udara dia termasuk benda gas. Gas itu banyak, ya. Oksigen, karbon dioksida. Nah, gas yang digunakan di rumah ada nggak? Ada. Gas apa namanya? LPG. Gas LPG yang digunakan oleh Ibu Saka untuk memasak, ya. Nah, itu memiliki massa, dia memiliki berat. Nah, kalau yang warnanya hijau, berapa beratnya? 3 kilo, ya. Ada nggak tabung gas di rumah yang warnanya biru? Ada. Berapa beratnya? Nah, sampai sini ada yang bertanya. Ya, ya, tanya. Apakah cahaya termasuk benda? Nah, cahaya, misalkan cahaya matahari termasuk benda nggak? Karena cahaya itu dia tidak memiliki massa atau berat, tidak bisa dikatakan sebagai benda, ya. Cahaya itu dia tidak termasuk benda karena dia tidak bisa ditimbang. Berapa sih berat cahaya matahari misalkan, atau cahaya lainnya? Beratnya. Apakah panas termasuk benda? Karena panasnya api. Ketika panasnya menyalakan kompor, nah, karena ada api yang menyala, ketika didekatkan tangannya panas, ya. Panasnya benda enggak? Nah, ya, karena tidak memiliki massa, tidak bisa ditimbang berapa beratnya, ya. Berat panas itu berapa, ya? Dia tidak termasuk benda, ya, karena tidak bisa diukur berapa beratnya. Nah, coba
benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran ya. Ada benda yang ukurannya besar, ada benda yang ukurannya kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Misalnya yang besar, nih ya, ini besar. Ini apa namanya? Lemari. Kalau ini? Meja. Ini juga termasuk benda berukuran besar. Sedangkan benda yang berukuran panjang, nah ini bisa dikatakan berukuran panjang, ya. Kemudian kalau yang ini berukuran pendek ya, kecil ya, ini ukurannya kecil. Kalau yang ini ukurannya kecil ya, bentuknya memanjang. Seperti yang di depan ya. Bentar kepalanya. Bentar. Ayo bukannya ini. Ya, perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini ya. Ini apa gambar-gambarnya? Bola. Bentuknya bulat ya, betul lingkaran. Ini Iya. Persegaya. Iya. Kotak. gila. Tidak berantakan. Ini gambarnya. Persegi. Persegi ya. Ini benda-benda di sekitar kita, yang sering kita temui ya. Utamanya anak laki-laki ini kan suka main bola ya. Anak perempuan juga ada loh yang suka main bola ya. Coba dilakukan. Bola itu bentuknya bulat ya. Nah, kalau di papan catur ya, anak laki-laki suka nih main catur ya. Nah, Kumbe biasanya suka main catur gitu ya. Pernah main catur sama Pak Guru ya. Nah, itu bentuk segitiga ya. Kalau bentuknya persegi, ada gambar apa? Nah, sekarang berdasarkan warna, benda-benda sekitar kita berdasarkan warna ya. Ada ember ya, ada tong sampah, ada gelas, ada pensil, ada penghapus ya. Nah, setiap benda itu dia memiliki warna ya. Nah, contohnya ada vas bunga ini ya. Nah, bunga yang ini warnanya apa? Kuning. Yang ini. Ini memiliki warna yang sudah berbeda warnanya. Ada warna ini, ada yang warna putih. Nah, coba. Meja. Nah, Kursi. Lemari. Lemari. apa lagi? Apa gue? Kayu. Nah, yang coklat. Kayu foto. Pintu. Ya, bingkai foto, pintu. Ya. Lemari. Nah, sudah ya.
Ya, itu berdasarkan warna. Benda apa yang berwarna pink? Coba perhatikan di depan. Yang depan, yang depan. Nah, ada tas, ada buku ya. Buku ini warnanya pink ya. Ada tas, kemudian ada benda yang berwarna putih. Ya. Apa? Kemudian yang termasuk benda mati. Bel, ya. Apa lagi? Bukan, berarti ini bukan benda. Radio. Ya, tapi benda mati ya. Radio ini benda mati. Kalau ini benda hidup. Sudah semua? Nah, jika sudah, sekarang kita presentasikan hasil kerja anak-anak pada LKPD-nya yang telah dibuat ya. Nah, siapa yang mau presentasi? Apa saja yang ada di sekitarmu? Kemari, kunci, pensil, pelapis. Berdasarkan ukuran lemari dan meja berukuran. Ya. Tepuk tangan buat Saka. Tepuk tangan buat Lydia. Ini gambar apa nih? Meteran gulung ya. Biasanya digunakan oleh siapa? Nah, ini apa? Meteran roll ya. Meteran roll. Nah, meteran roll ini biasanya digunakan untuk mengukur apa? Panjang lapangan ya, berapa? Nah, panjang lapangan, lebar lapangan ya. Kalau ini kan enggak, ini kalian cuma untuk pintu, daun jendela ya. Nah, sedangkan ini namanya meteran pita. Meteran pita biasanya digunakan oleh siapa? Tukang jahit ya, tukang jahit menggunakan meteran pita. Nah, kalau anak-anak bikin baju ya, berapa ukuran lehernya ya, ukuran lengannya berapa ya, pinggangnya berapa ya, kakinya juga. Nah, itu biasanya digunakan oleh penjahit ya, meteran pitanya. Nah, ini apa? Penggaris ini dia menggunakan satuan sentimeter ya. Itu biasa anak-anak gunakan di sekolah ketika anak-anak mengukur panjang benda ya, tapi panjang benda yang tidak terlalu panjang ya, yang bisa diukur dengan penggaris ya. Ini Pak Guru juga punya penggaris ya. Nah, garis ini adalah satuan panjang ya. Nah, yang pertama ini apa anak? Kilometer, desimeter, sentimeter, milimeter.
itu adalah satuan panjang ya. Lalu misalkan 1 kilometer ya, ada berapa meter misalkan ya, berarti ada 1000. Dari mana dia dapat 1000 ya? Ketika dia turun dia 1 tingkat, kayak ini turun 1 tingkat, nah dikalinya 10 ya, turun dia 2 tingkat kali berapa? 100. Karena dia turunnya 3 tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu kita akan belajar berhitung. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang di kelas 3 sekolah Islam. Benda-benda di sekitar kita. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat berbagai macam benda dengan bentuk, warna, serta ukuran yang berbeda-beda. Apabila kita ingin mengukur benda, maka kita dapat mengukur panjang benda tersebut dengan alat apa? Berikut ini terdapat tersebut mendekati penggaris, yaitu dimulai pada titik 0. Dimulai pada titik 0, lalu kita lihat ujung satunya. Pada penghapus ini, ujung satunya berada pada titik 3. Maka panjang benda tersebut adalah 3 cm. Melanjutkan materi berikutnya, kita akan mengenal berbagai macam alat ukur panjang. Selain mengukur menggunakan penggaris, kita juga dapat mengukur panjang benda dengan 3 alat berikut ini, yaitu yang pertama kita dapat menggunakan meteran pita. Meteran pita atau meteran baju dapat digunakan untuk mengukur lingkar pinggang dan kepala. Kita sulit mengukur lingkar dengan meteran paku, sedangkan meteran pita lentur dan bisa menekuk. Meteran pita sering dipakai oleh penjahit. Yang kedua, meteran saku. Meteran saku dipakai maka kita menggunakan meteran pita. Yang kedua, panjang lingkar pinggang. Maka kita masih sama menggunakan meteran pita. Yang ketiga, panjang meja di kelas. Panjang meja di kelas kita dapat mengukurnya dengan alat meteran saku. Yang keempat, panjang lompatan teman kelompokmu. Kita dapat mengukurnya dengan alat meteran saku. Yang kelima, lebar papan tulis di kelasmu. Coba kita dapat mengukur dengan alat apa ya? Meter. Dam adalah dekameter, M adalah meter, dm adalah desimeter, cm adalah sentimeter, dan mm adalah milimeter. Kita dapat menghafal tangga satuan panjang ini dengan seperti berikut ini. Kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir. Nah, dengan kata-kata seperti ini kita akan lebih mudah untuk mengingat satuan panjang. Kita dapat menghitungnya dengan cara seperti berikut. Sama dengan kita simpan bilangan pada soal, yaitu 1 dikali, karena turun maka kita kali. Turunnya berapa kali? Kita lanjut kepada contoh yang kedua, mengubah satuan panjang. Contoh yang kedua yaitu 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Maka kita perhatikan dulu pada soal
meter. Maka kita perhatikan pada tangga apakah naik atau turun dari meter ke sentimeter. Kita bisa lihat di tangga bahwa dari meter ke sentimeter adalah turun. Kita perhatikan. Menyimak bersama ya video satuan panjang ya. Nah, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini misalkan anak-anak dalam sekolah ya, dalam kelas yang biasa kita gunakan yaitu apa namanya benda ini? Penggaris ya. Ini namanya penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang pensil ya. Ingat ini dimulai dari angka 0 ya. Nah, ini lurus kan? Lurus. Nah, gitu ya. Nah, sampai sini ya. Berapa berarti panjangnya? 6 cm. Ya, 6 cm ya, 6 cm. Udah? Nah, Ini pembuktiannya ya, anak-anak ya. Ini namanya alat ukur baku ya. Alat ukur baku ini artinya satuannya ini sama ya. 1 meter di Indonesia sama juga dengan 1 meter itu di Amerika ya. Sama bro. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini anak-anak. Nah, ada benda ya. Kita golongkan berdasarkan jenisnya. Nah, sifat fisik ciri-ciri. Kita berdasarkan jenis benda, ada benda hidup dan ada benda mati. Kita berdasarkan ciri fisik, ada apa ini? Ukuran, bentuk, warna, warna, ini ciri fisiknya ya. Ciri-cirinya mempunyai massa, menempati ruang. ya, jadi benda itu memiliki massa, menempati ruang, itu disebut dengan benda ya. Jika ia tidak memiliki massa dan tidak menempati ruang, itu tidak bisa disebut dengan benda ya. Seperti panas dan cahaya. Ya, udara dia termasuk benda, benda gas. Ya, yang tidak termasuk benda yang ditanyakan oleh Pania tadi sama ditanyakan oleh Raffi. Ya, cahaya dan panas itu tidak. Nah, supaya menghasilkan ukuran panjang yang sama, kita menggunakan satuan baku ya. Nah, ini adalah satuan baku. Sentimeter ini satuan ukur panjang ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Alat ukur panjang baku yang digunakan penggaris. Tadi apa? Meteran saku digunakan oleh kita. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Artinya saya pada sampai kesimpulan ya. Karena guru akan memberikan lembar evaluasi penilaian. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Sudah, silakan dikumpulkan ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas alat ukur baku yang kita bagaimana caranya mengukur panjang sebuah benda yang setelah ini juga kita lakukan. Gimana perasaan anak-anak setelah belajar kali ini? Yang mana ekspresinya? Nah, yang ini ya. Nah, yang ini ya. Senang. Ya.
Ayo disiplin ya, jalankan protokol kesehatannya, jangan kita lupa cuci tangan yang betul ya. Ketika kita minum benda, kita mau makan cuci tangan dulu ya. Jangan dulu geser, jangan lupa juga pakai masker ya, dan cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. pada pembelajaran kali ini anak-anak sungguh luar biasa ya. Tepuk tangan dulu.